Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Nur Aini dari Prodi PGMI semester 4 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas UTS mengenai pengembangan kurikulum yang merupakan bagian dari mata kuliah yang diampu oleh Ibu Nurfitri Amalia MPD. Ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya kurikulum pendidikan Indonesia. Kurikulum adalah inti dari seluruh proses pendidikan. Jadi, tanpa kurikulum, kegiatan belajar mengajar itu akan berjalan tanpa arah yang jelas. Di sini ada sebagai pedoman utama dalam pembelajaran. Jadi, kurikulum itu berfungsi sebagai peta jalan bagi guru dan sekolah. Di dalamnya itu terdapat tujuan pembelajaran, materi yang harus diajarkan, metode pembelajaran, dan cara evaluasi. Jadi, dengan adanya kurikulum, proses belajar itu tidak asal-asalan, melainkan terarah dan sistematis. Jadi, guru itu tahu apa yang harus diajarkan, kapan, dan bagaimana caranya. Dan selanjutnya ada acuan bagi guru dalam mengajar. Jadi, guru itu tidak hanya mengajar berdasarkan pengalaman atau keinginan sendiri, tetapi harus mengacu pada kurikulum. Ini penting agar semua siswa itu mendapatkan standar pendidikan yang sama. Dan tidak ada materi yang terlewat dan pembelajaran itu sesuai dengan tujuan nasional pendidikan. Selanjutnya ada mengembangkan potensi peserta didik. Jadi, kurikulum itu dirancang untuk mengembangkan tiga aspek utama, yaitu yang pertama pengetahuan atau yang disebut dengan kognitif, yang kedua keterampilan atau yang disebut dengan psikomotorik, dan yang terakhir ada sikap yang disebut dengan afektif. Artinya, siswa itu tidak hanya pintar secara akademik saja, tetapi juga memiliki keterampilan dan karakter yang baik. Dan yang terakhir ada menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Jadi, kurikulum itu selalu berkembang mengikuti perubahan zaman, misalnya perkembangan teknologi, kebutuhan dunia kerja, dan perubahan sosial masyarakat. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan dan prinsip pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum ini terdapat tiga landasan yang harus diperhatikan agar kurikulum yang dibuat itu sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama di sini ada landasan psikologis. Jadi, kurikulum itu harus disesuaikan dengan perkembangan peserta didik, baik itu dari segi usianya, kemampuan berpikirnya, maupun dari kondisi emosionalnya. Hal ini penting, kenapa? Agar pembelajaran itu dapat diterima dengan baik oleh siswa. Yang kedua, ada landasan filosofis. Nah, di sini kurikulum itu disusun berdasarkan nilai-nilai dasar seperti Pancasila. Artinya, pendidikan itu tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan saja, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian siswa. Yang ketiga, di sini ada landasan sosiologis. Artinya, kurikulum itu harus sesuai dengan budaya, lingkungan, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, apa yang dipelajari siswa itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, selanjutnya di sini juga ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Selain landasan, di sini juga ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, di sini ada fleksibilitas. Fleksibilitas ini adalah kurikulum yang harus disesuaikan dengan kondisi sekolah dan peserta didik, karena setiap daerahnya itu memiliki karakteristik yang berbeda atau tidak sama. Yang kedua, relevansi. Nah, relevansi ini adalah isi kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan siswa dan kehidupan nyata, sehingga pembelajarannya itu menjadi lebih bermakna. Yang ketiga di sini ada efisiensi. Efisiensi di sini adalah kurikulum harus dirancang agar hemat waktu, tenaga, dan biaya, tetapi tetap efektif dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Yang keempat ada kontinuitas. Di sini kurikulum itu harus berkesinambungan antar jenjang pendidikan sehingga pembelajaran itu tidak terputus dan tetap masih saling berhubungan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang peranan dan model kurikulum. Pertama, kita akan masuk ke peranan kurikulum dalam pendidikan. Kurikulum itu punya peran yang sangat penting. Yang pertama, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman pembelajaran. Artinya,
Guru itu tidak mengajar secara sembarangan, tetapi sudah punya arah yang jelas tentang apa yang harus diajarkan dan bagaimana cara mengajarkannya. Yang kedua, di sini kurikulum itu berperan dalam mengarahkan tujuan pelajaran. Jadi, semua proses pendidikan itu punya target yang jelas dan tidak asal berjalan, tetapi sudah terstruktur dan terencana dengan baik. Kemudian yang ketiga, kurikulum juga berperan dalam mengembangkan kemampuan siswa. Jadi, bukan hanya dari sisi pengetahuannya saja, tetapi juga keterampilan dan sikap. Jadi, siswa itu diharapkan berkembang secara menyeluruh. Nah, di sini selanjutnya kita masuk ke model-model kurikulum. Yang pertama, model Taylor. Model ini berbasis tujuan. Jadi, dimulai dari penentuan tujuan terlebih dahulu, kemudian proses pembelajaran dilakukan dan diakhiri dengan evaluasi. Intinya, model ini itu menekankan bahwa tujuan itu harus jelas dari sejak awal. Yang kedua, di sini ada Nichols. Model ini dimulai dari analisis situasi atau kondisi, misalnya melihat kebutuhan siswa dan lingkungan sekitar. Jadi, kurikulum disusun berdasarkan kondisi nyata, bukan hanya teori. Yang ketiga, model Skillback. Model ini bersifat fleksibel, artinya kurikulum itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing sekolah. Jadi, tidak harus sama di setiap tempat. Dan yang terakhir di sini ada model Taba. Model ini menggunakan pendekatan bottom up, di mana guru itu memiliki peran besar dalam menyusun kurikulum berdasarkan kebutuhan siswa. Jadi lebih be- lebih berangkat dari bawah, kemudian dari pusat. Jadi, dari keempat model ini bisa kita melihat bahwa kurikulum itu tidak hanya satu bentuk saja, tetapi bisa dikembangkan dengan berbagai pendekatan kan, tergantung pada kebutuhan dan kondisi yang ada. Bagian ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara KTSP dan KBK. Pertama, kita bahas KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. KBK ini menekankan pada pencapaian kompetensi siswa. Artinya, yang menjadi fokus utamanya adalah bagaimana siswa itu memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, di dalam KBK ini, kurikulum itu disusun secara lebih terpusat oleh pemerintah sehingga sekolah-sekolah itu pada umumnya mengikuti standar yang sama. Nah, selanjutnya KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Berbeda dengan KBK, KTSP itu memberikan kewenangan kepada masing-masing sekolah untuk menyusun kurikulumnya sendiri. Tentu saja tetap mengacu pada eh, standar nasional, tetapi sekolah itu bisa menyesuaikan dengan kondisi kebutuhannya siswa dan lingkungannya masing-masing. Jadi, sifatnya itu lebih fleksibel. Jadi dari penjelasannya tadi bisa kita simpulkan perbedaan utamanya yaitu kalau KBK itu cenderung lebih ke terpusat karena pengembangannya itu dikendalikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan kalau KTSP itu lebih fleksibel karena sekolah itu masih diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulumnya sesuai dengan kondisinya mereka. Jadi, perbedaannya itu menurut saya terletak pada tingkat kewenangan dan fleksibilitas dalam penyusunan kurikulum. Di sini ada perbedaan kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Pertama, kita lihat dari ciri khasnya terlebih dahulu. Nah, pada kurikulum 13 ini pembelajaran itu lebih menekankan pada keseimbangan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi, siswa itu tidak hanya dituntut pintar secara akademik saja, tetapi juga memiliki sikap yang baik dan keterampilan yang memadai. Dalam pelaksanaannya digunakan pendekatan ilmiah atau yang disebut dengan saintifik, yaitu melalui tahapan mengamati, menanya, mencoba, hingga mengomunikasikan.
Selain itu, pembelajaran juga bersifat tematik, khususnya di tingkat sekolah dasar atau MI. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, pembelajaran itu dirancang lebih sederhana dan fleksibel. Artinya, guru itu memiliki kebebasan untuk menyesuaikan materi dengan kebutuhan siswa. Kurikulum ini lebih fokus pada materi inti serta menekankan penguatan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Di sini juga ada pembelajaran berbasis proyek sehingga siswa itu lebih aktif, kreatif dan terlibat langsung dalam proses belajar. Selanjutnya kita lihat dari segi tujuannya. Nah, pada kurikulum 13 tujuan utamanya adalah membentuk siswa yang aktif, memiliki kemampuan yang seimbang, serta mampu berpikir kritis dalam berbagai situasi. Sementara pada kurikulum Merdeka, tujuannya itu lebih menekankan pada kebebasan belajar. Maksudnya, siswa itu diberi ruang untuk berkembang sesuai dengan potensi, minat, dan bakatnya masing-masing. Selain itu, kurikulum ini bertujuan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan zaman sehingga siswa itu lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Dan dari segi kendala yang sering terjadi. Di sini pada kurikulum 2013. Nah, kendala yang paling sering muncul itu adalah sistem penilaian yang cukup rumit karena masih banyak aspek yang harus dinilai oleh seorang pendidik atau guru. Selain itu, tidak semua guru itu terbiasa menggunakan pendekatan saintifik sehingga dalam pelaksanaannya itu masih mengalami kesulitan. Nah, sedangkan pada kurikulum Merdeka, kendalanya itu lebih pada proses adaptasi dan masih ada guru yang belum terbiasa dengan sistem yang baru. Dan seperti fasilitas di sekolah itu juga belum merata dan pemahaman tentang proyek profil Pancasila itu masih berbeda-beda. Jadi, kurikulum 2013 itu kesimpulannya cenderung lebih terstruktur dan menekankan keseimbangan dalam pembelajaran. Sedangkan kalau kurikulum Merdeka lebih fleksibel dan berfokus pada pengembangan potensi serta karakter siswa.